Kita bahas ODGJ. Gri, serius lu? Ya kan banyak banget di media sosial orang-orang itu. Siapa Gri? Sebutin namanya lah. Itulah. 3 orang itu banyak orang bilang bahwa ahli apa ODGJ. Kalau ahli kok ya ahli apaan? Untuk memastikan ini ODGJ apa bukan, ini keren banget ini ya. Salah satu dokter atau dosen pasca sarjana USU, ya dia menyampaikan tentang 3 orang ini sudah masuk ODGJ di level mana. Serius ini, Gri? Serius apa nggak serius? Kita dengarkan bersama-sama. Cekidot. Itu banyak netizen yang sudah bilangin kelompok ini ODGJ dan sebagainya. Ya mungkin karena mereka tidak bisa menyampaikan secara ilmiah, tapi bagi dia itu secara logika biasa, ini kayaknya udah nggak betul itu. Gitu. Nah, kita tunggu nanti hasil secara hukumnya. Tapi ini aspek psikologis. Masyarakat umum tentu tidak bisa menyampaikan secara ilmiah gejala apa yang diderita oleh 3 orang ini. Ya masyarakat taunya ODGJ aja. Ya, ternyata kata Pak dosen, ya memang bagi beliau ininya sudah nggak betul. Ininya udah nggak betul. Coba kita lanjut dulu. Mohon hati-hati, cobalah merenungkan diri. Mungkin sehari cukup 5 menit. Apakah perilaku kita sehari itu betul atau tidak? Karena ini dapat merusak diri kita sendiri. Pak dosen, kalau mereka bertiga 5 menit sehari nggak cukup, Pak dosen. Mungkin dia merenung 24 jam non-stop juga tidak akan menyadarkan mereka, Pak dosen. Kenapa? Hatinya udah busuk, Pak dosen. Ininya tadi itu, Pak dosen, ininya nih. Ya kalau kita orang waras cukup ya lah ya untuk merenung siapa diri kita, sudah berbuat apa diri kita, akan berbuat apa diri kita. Mungkin 5 menit cukup. Tapi bagi mereka yang 3 orang ini mana cukup, Pak? 24 jam nggak cukup kali. Dan sampai mau biar nggak akan sadar. Even itu merenungnya 1 hari full, 24 jam non-stop. Nggak makan, nggak tidur, nggak minum, nggak ngentut. Nggak ngising. Nggak akan menyadarkan mereka. Serius, Gri. Ya coba aja. Coba kita lihat ya. Berikutnya adalah tinjauan dari filsafat. Kebetulan saya dosen di magister psikologi sains di Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara ya. Jadi keputusan etis ini penting. Apa itu keputusan etis? Keputusan yang betul-betul telah dipelajari dengan dalam, sangat mendalam. Tanya segala segi siapa para pakar yang tahu dengan jujur ya, dengan catat jujur. Jadi coba pelajari secara komprehensif tetapi jujur terhadap diri sendiri. Apakah sudah benar? Kalau memang sudah benar, pegang, putuskan. Saya harus menikah sekarang, saya harus bercerai, saya harus ganti pekerjaan, saya harus ganti profesi. Pak dosen. Itu orang normal. Pak dosen, itu orang waras. Tapi masa iya berlaku untuk 3 orang itu perlakuannya sama seperti orang waras? Sama gitu? Berkata jujur, berpendapat jujur, membuat kajian ilmiah jujur, bisa gitu.
Yang 3 orang ini. Hah? Lah Pak dosen mau bilangnya enak banget. Disamain dengan orang-orang normal. Hah? Pak dosen nggak kenal mereka. Aduh, terlalu jujur nih Bapak nih. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut dulu. Kemudian itu kok terjadi kesalahan, orang ini tidak akan ada rasa sesal. Persis! Persis kata Bapak. Dia tidak pernah akan menyesali perbuatannya, kelakuannya, perilakunya, kebejatannya, kemunafikannya seumur hidup. Sampai mau diar. Mereka tidak akan menyesali. Mereka tidak akan merasa menyesal. Mereka tidak akan merasa bersalah. Mereka udah paling benar. Mereka udah paling jujur merasanya. Mereka udah paling top. Mereka adalah merasa penghuni surga. Bahkan pemegang kunci neraka. Loh, bukan kunci surga, enggak. Tinggalnya di surga, tapi dia megang kunci neraka. Buat apa? Ya kalau dia mau didorong ke neraka, nggak bisa kuncinya dipegang sama dia. Bisa aja lo, Kri. Ini manusia-manusia dajjal yang berhati iblis. Yang nggak pernah merasa bersalah sedikit pun. Merasanya benar terus. Luar biasa kan? Aduh Pak dosen ada aja nih. Cari materi. Tapi asik sih. Lanjut aja dulu ya. Saya beri bahwa ketiga pribadi ini itu bolak-balik dulu nantang-nantang, sekarang mulai nangis-nangis minta tolong supaya ijazah ditunjukkan dan sebagainya. Artinya saya bisa menarik kesimpulan bahwa mereka waktu menuduh tidak menggunakan keputusan etis. Udah. Ini lama-lama udah bener menjurus ODGJ ini. Ya, terbukti awalnya ijazah palsu, bergeser ke skripsi, bergeser ke tanda tangan, bergeser ke font, bergeser ke kertasnya, bergeser ke pengesahannya, bergeser ke KKN barusan si kunyuk itu. Ya, ngejar-ngejar KKN-nya, ngecek-ngecek KKN-nya, dosen pembimbingnya, terus akan bergeser terus sampai mati, nggak akan pernah berhenti ini. Ya, UGM-nya, fakultasnya, jurusannya terus diaduk-aduk. Semuanya. Mereka pada saat menuduh awal tidak menggunakan keputusan etis sama sekali. Jauh dari itu Pak dosen. Mereka ini kan hatinya hati iblis. Ikutin perintah iblis lah. Boro-boro pakai keputusan etis. Kalau kemarin marah-marah, sekarang nangis-nangis. Kemarin nuduh-nuduh, sekarang nangis-nangis. Ya itulah. Ya itulah. Baru tahu Pak dosen. Coba kita cari tahu lagi. Check it out. Keputusan yang mungkin bermotif dari orang lain. Entah itu pesanan, entah itu karena tadi itu motif yang terdalam, ada sesuatu yang ditekan di dalam, entah sakit hati, entah jengkel, entah karena dulu dijolimi, entah merasa dikucilkan, dijelek-jelekkan, maka dia membalas dengan cara ini. Nah, ini akan tampak nanti terutama pada waktu sudah ada sidang dan ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Apakah dia bisa menerima atau tidak? Persis. Kok enak kali Gri, cuman ngomong persis doang. Seperti itu sekarang yang terjadi. Karena kecewa, karena sakit hati, karena nggak ada kesempatan, karena dendam, karena ada misi, karena ada sesuatu, karena diutus orang, karena dipesan orang, atau karena dibayar orang,
Di antaranya seperti itu. Persis. Persis. Keren kali nih analisanya nih Pak dosen ini nih. Ya kayak begitu. Ya, udah kayak begitu. Terus sampai kapan Giri? Nggak akan bisa berhenti. Nggak akan bisa stop. Nggak akan bisa puas. Nggak akan. Even ditunjukin kebenaran nggak akan. Kenapa sih Giri kayak begitu orang-orang? Dia sudah dikuasai iblis. Hatinya sudah hati iblis. Otaknya udah otak setan. Udah nggak bisa. Udah nggak bisa diapa-apain. Terus gimana dong Giri? Dibawa ke rumah sakit gila gitu? Nggak bisa. Jamin nggak bisa. Mungkin sampai mati kali Giri ya. Baru sembuh. Itu. Itu benar baru. Nih Pak dosen keren sekali nih. Kita ikutin Pak dosen lagi yuk. Gitu. Nah, karena kalau orang yang tidak mengambil keputusan secara etis, apapun alasan yang disampaikan, walaupun itu orang yang kompeten, ada saja nanti salahnya. Kalau kemarin ijazah begini, oh ini gambarnya kurang begini, nanti lama-lama itu kok rambutnya kurang sisirnya ke sini, kok tangannya itu kukunya, itu tidak akan habis-habisnya. Aduh, Bapak mah sok bener ini. Jangan nebaknya bener sih Pak, atau jangan menganalisnya yang bener sih. Ya kayak begitu kan sekarang kan. Rambutnya dipermasalahkan, jembutnya juga dipermasalahkan. Kacamata, hidung, rahang, mata, kan semuanya dipermasalahkan. Bibir, sok ngaku-ngaku ahli kan, ya kan? Analisanya tuh ahli memfitnah ya. Tifa ini adalah ahli fitnah, bukan ahli kedokteran, bukan ahli fitnah, ya. Ya. Terus apa lagi yang dianalisa? Besok ganti lagi, besoknya ganti lagi, besoknya ganti lagi, terus tidak akan berkesudahan. Yang udah fotonya, yang fontnya, udah fotonya, stempelnya, katanya stempelnya ketutupan foto, luar biasa kan? Lihat aslinya aja belum, Cok. Cok, kalian itu kan belum pernah lihat aslinya, Cok. Udah bilang palsu, gimana caranya, Cok? Hah? Kita meraba-raba uang palsu, ini asli apa palsu? Oh, uangnya palsu. Setelah tahu, setelah meraba-raba, setelah pegang, setelah lihat aslinya, setelah lihat barangnya, baru ngomong palsu atau asli, Cok. Belum lihat, belum tahu, belum meraba. Aduh, langsung bilang palsu, langsung jas palsu. Gimana? Otak kalian tuh, otak waras apa enggak sih sebenarnya? Gri, di pembukaan video kan tadi lu udah bilang ODGJ. Oh iya ya. Jadi ODGJ dong. Iya. Iya. Nggak percaya lu. Kita lanjut lagi. Nah, ini sangat tipikal orang yang begini ini. Ini sebenarnya harap melakukan introspeksi diri, meditasi diri supaya lebih melihat ke dalam apa sih sebenarnya yang nggak benar dalam diri saya. Untuk apa? Supaya demi kebaikan pribadinya menjadi pribadi unggul. Pak dosen, orang ketika sudah merasa paling benar sendiri di muka bumi ini, sementara orang lain salah, merasa baik sendiri, sementara orang lain jelek, bisa gitu suruh introspeksi? Nggak bisa, Pak. Bisa gitu untuk koreksi diri sendiri? Nggak bisa. Orang merasanya udah paling benar sedunia, gimana? Orang lain tuh salah. Roy Suryo itu ketika diskusi di TV dimanapun, live dimanapun,
Semua yang di hadapan mereka itu salah. Even ahli, even orang yang berkompeten, even orang yang mempunyai spesialis di situ, tetap salah. Tetap yang bener Roy Suryo. Sama Rismon juga begitu. Sama Tifa juga begitu. Kurnia juga begitu. Rizal Padilla juga begitu. Semua orang salah. Yang benar hanya dirinya dan kelompoknya. Semua orang salah. Suruh Mama sendiri gimana caranya, Pak? Hah? Atau diperiksakan ya ke rumah sakit baru. Relevan, Pak. Kalau hanya untuk Mama sendiri mah aduh nggak bakalan. Untuk perenungan aduh nggak bakalan. Nggak bakalan. Mereka merasa benar sendiri gimana caranya? Ya, bingung kan, Pak? Daripada bingung kita dengerin lagi aja. Kalau tidak, dia akan semakin hari semakin hancur. Bagikan seseorang yang bersalah menabrak orang, lari, dia tidak mau mengakui kesalahan, pasti dia akan nabrak lagi, nabrak lagi, nabrak lagi. Jadi kesalahan akan beruntun. Dan itu tidak akan bisa dihindari. Ini yang kita mau, Pak. Makanya karena sudah sulit orang ini diluruskan, udah biarin bengkok terus. Malah kita suruh aja terus memprovokasi terus. Kita suruh aja terus memfitnah terus. Mengadu domba terus. Memprovokasi terus-terusan. Kok gitu, Kri? Iya. Biar nabrak-nabrak yang tadi Bapak bilang itu. Biar nabrak-nabrak udah. Sulit disadarkan. Sulit dikasih tahu. Sulit diluruskan. Sulit kok. Ada orang yang udah kayak begini. Hatinya itu udah dikuasai iblis. Berkali-kali saya ngomong ya. Otaknya itu udah dikuasai setan. Gimana sih kalau hati iblis, otaknya setan? Kan susah kan? Udah merasa benar sendiri, merasa hebat sendiri, merasa pinter sendiri. Nggak bisa dipungkiri itu. Kan berkali-kali gua gak kasih tahu nih. Ada ya orang kayak begini di dunia ini, ada. Ya tapi nggak apa-apa lah, kita kasih kesempatan. Bentar lagi juga masuk kok. Masuk, Kri. Masuk, Pak Eko. Lanjut. Jadi, oleh karena itu, kembali lagi, harapan saya, mudah-mudahan mereka bisa berpikir lebih realistis, lebih introspeksi lah. Meditasi, merenung, apa sebenarnya. Kok saya pun begini. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa suruh merenung, nggak bisa. Nggak bisa. Wong sampai hari ini aja mereka masih kasak-kusuk. Ngejar-ngejar terus, Kak. Dan mereka kan dikasih judul pemburu ijazah Jokowi. Luar biasa kan? Cecunguk ini kan luar biasa sekali ini. Suruh apa? Berpikir dengan logika? Nggak bisa. Kalaupun dia bisa berpikir dengan logika, juga logikanya logika iblis yang dipakai. Bukan logika manusia. Yang dipakai untuk memikirkan juga pikiran-pikiran setan. Karena apa? Bukan manusia. Ada sulit ini memang manusia-manusia ini. Dan sekarang kan luar biasa kan? Di samping KKN, kemudian Pak Kasmujo dipaksa untuk menjawab yang ditanyakan. Kemudian beredar lagi katanya ijazahnya itu dicetak di Jalan Pramuka, Salemba. Kan udah susah lagi. Ada lagi terus dia akan mencari terus. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gampang kok musuh iblis, musuh setan itu. Bacain Al-Fatihah udah panas. Tapi respon malah menari-nari kayaknya. Oke ya teman-teman, kita berharap apa dari 3 orang ini? Nggak ada yang bisa diharapkan. Berharapnya cepat-cepat diproses oleh Polda Metro, masuk ke pengadilan, vonis, masuk tuh barang. Kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Check it out.
Rainal DSB tak pernah lepas. Montobe kreatif penuh ide cerdas, kan update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.